Shalom, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Senang rasanya kita dapat berjumpa kembali melalui renungan harian gereja kita, HKBP Resort Surabaya. Hari ini, hari Rabu, tanggal 13 Mei tahun 2026. Sebelum kita menerima dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk terlebih dahulu kita mempersiapkan hati kita untuk bersekutu dengan firman-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang ditetapkan menjadi renungan hari ini tertulis dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17 berbunyi demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dalam bahasa Batak Toba, begini firmannya. Haporsiaunipe songonido, anggoso adong pangulaonna, naung mate do hadirionna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setidaknya ada 3 hal yang mau disampaikan melalui firman hari ini untuk kita hidupi dalam menjalani setiap aktivitas kita. Yang pertama, iman itu diibaratkan sesuatu hal yang harus bergerak, harus berbuat, harus bertindak. Iman itu bukan sekedar pengakuan. Artinya Bapak Ibu, setiap minggu dalam ibadah kita selalu bersama-sama diberi kesempatan oleh Tuhan dalam tata ibadah kita untuk mengaku iman kita, yaitu tentang Allah Tritunggal. Kepercayaan kita kepada Allah Bapa, kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, dan kepercayaan kita kepada Roh Kudus. Nah, iman itu menurut kitab Yakobus ini harus diwujud nyatakan dalam perbuatan kita. Yakobus sedang menegur orang yang merasa dirinya sudah benar, merasa dirinya sudah sebagai orang yang beriman ketika dia berdiri dalam satu peribadahan atau mengaku dalam setiap doa bahwa dia percaya kepada Tuhan. Tetapi iman yang sejati adalah iman yang tidak berhenti pada omongan semata, tetapi diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang telah mengakui imannya, maka kita menjadi tahu, Bapak Ibu Saudara, bahwa perbuatan orang percaya yang tentu dilandasi pada firman Tuhan itu bukan merupakan syarat kita untuk diselamatkan. Tetapi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dia menjadi tahu bahwa perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan itu adalah
bukti bahwa kita telah diselamatkan. Jadi, perbuatan-perbuatan baik kita itu adalah bukti bahwa kita telah beriman kepada Tuhan. Jadi, jangan pernah berpikir kita dituntut harus berbuat baik, harus sesuai dengan firman Tuhan supaya kita diselamatkan. Bukan. Konsep iman atau pemahaman kita sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, perbuatan baik kita adalah sebagai salah satu cara kita untuk menyatakan bahwa kita telah diselamatkan. Yang ketiga dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, dikatakan jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mati artinya tidak berfungsi. Mati artinya dia tidak ada dampaknya, tidak ada pengaruhnya. Maka itu yang sedang diajarkan kepada kita melalui firman hari ini. Jadi orang akan melihat bukti-bukti iman itu melalui perbuatan-perbuatan kita yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika iman itu, jika firman yang kita imani itu tidak kita wujudkan dalam perbuatan-perbuatan nyata kita, itu artinya sama dengan iman kita telah mati. Demikian firman Tuhan, renungan kita hari ini. Mari jalani hidup kita, mari pertaruhkan iman kita dengan kita senantiasa berlaku sesuai dan seturut dengan firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa sesungguhnya iman kami tidak berhenti pada pengakuan semata. Tetapi iman kami harus kami buktikan dalam perbuatan-perbuatan di mana perilaku kami, di mana hidup kami senantiasa seturut dengan firman-Mu. Itulah bukti bahwa kami beriman. Ya Bapa dalam surga, kami percaya bahwa Tuhan akan memampukan kami, meneguhkan kami dalam menghadapi setiap tantangan-tantangan kehidupan kami. Dan sebagai orang beriman, kami percaya bahwa Engkau telah terlebih dahulu mengenal kami, mengasihi kami. Sehingga jika Tuhan izinkan kami menghadapi berbagai-bagai tantangan dalam hidup kami, Engkau akan menyertai kami. Engkau akan memampukan kami. Untuk itulah senantiasa tuntunlah kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu mengetahui dan mengimani kehendak-Mu dalam hidup kami. Biarlah hari ini kami lalui, kami jalani sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang yang beriman kepada-Mu. Dengan demikian, kami akan senantiasa bersuka cita menjalani hidup kami, sebab kami mengimani Engkau adalah Allah, penolong dan penyelamat kami. Terima kasih untuk firman-Mu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkatimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.